Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Ain Nur Husil Jadid sebagai pemateri pertama, dan yang kedua adalah Ahmad Zaidan Abdi Sidki selaku pemateri kedua, dan yang terakhir adalah Ahmad Mustafa Rahman sebagai pemateri ketiga. Kami akan menjelaskan tentang strategi bersaing dalam kewirausahaan. Adapun poin-poin yang akan kami bahas diantaranya adalah definisi strategi bersaing itu sendiri, yang kedua adalah strategi bersaing dalam kewirausahaan, yang ketiga adalah teori strategi generik dan keunggulan bersaing, dan yang keempat adalah strategi The New Seventh Definite. Nah, adapun definisi strategi bersaing dalam kewirausahaan akan langsung dipaparkan oleh saya sendiri, yang mana strategi bersaing adalah mengembangkan rencana mengenai bagaimana bisnis akan bersaing, apa yang seharusnya menjadi tujuannya, dan kebijakan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kotler dan Porter menyatakan bahwa persaingan dalam konteks pemasaran adalah keadaan di mana perusahaan pada pasar produk atau jasa tertentu akan memperlihatkan keunggulannya masing-masing dengan atau tanpa terikat peraturan tertentu dalam rangka meraih pelanggannya. Selanjutnya adalah strategi bersaing dalam kewirausahaan. Selanjutnya adalah strategi bersaing dalam kewirausahaan. Adapun poin-poinnya, yang pertama adalah strategi adalah perencanaan, yang kedua strategi adalah pola, yang ketiga strategi adalah posisi, yang keempat strategi adalah perspektif, dan yang kelima strategi adalah permainan. Yang dimaksud strategi adalah perencanaan adalah konsep strategi tidak lepas dari aspek perencanaan, arahan atau acuan gerak langkah perusahaan untuk mencapai tujuan di masa depan. Akan tetapi, tidak selamanya strategi adalah perencanaan ke masa depan yang belum dilaksanakan. Strategi juga menyangkut segala sesuatu yang telah dilakukan sebelumnya. Misalkan pola-pola perilaku bisnis yang telah dilakukan di masa lampau. Yang kedua adalah strategi adalah pola. Menurut Mintzberg, strategi adalah pola yang selanjutnya disebut sebagai intended strategi karena belum terlaksana dan berorientasi ke masa depan, atau disebut juga realized strategi karena telah dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga, strategi adalah posisi, yaitu memosisikan produk tertentu ke pasar tertentu. Strategi sebagai posisi cenderung melihat ke bawah, yaitu ke satu titik di mana produk tertentu bertemu dengan pelanggan, dan melihat keluar, yaitu meninjau berbagai aspek lingkungan eksternal. Yang keempat adalah strategi adalah perspektif. Jika dalam P kedua dan ketiga cenderung melihat ke bawah dan keluar, maka sebaliknya dalam perspektif cenderung lebih melihat ke dalam, yaitu ke dalam organisasi, dan ke atas, yaitu melihat visi utama dari perusahaan. Dan yang terakhir, strategi adalah permainan. Strategi adalah suatu manuver tertentu untuk memberdaya lawan atau pesaing. Suatu merek, misalnya meluncurkan merek kedua agar posisinya tetap kukuh dan tidak tersentuh karena merek-merek pesaing akan sibuk berperang melawan merek kedua tadi. Nah, untuk poin-poin selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Saya Ahmad Zainal Abdi Sidki sebagai presentator kedua. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu teori strategi generik dan keunggulan bersaing. Michel P. Porter mengungkapkan beberapa strategi yang dapat digunakan perusahaan untuk dapat bersaing. Beberapa aspek inti dari teori Porter tersebut diantaranya: 1. Persaingan merupakan inti keberhasilan dari kegagalan. Teori yang kedua yaitu keunggulan bersaing berkembang dari nilai yang mampu diciptakan oleh perusahaan bagi langganan atau pembeli. 3. Ada dua jenis keunggulan bersaing, yaitu biaya rendah dan diferensiasi. Semua keunggulan bersaing ini berasal dari struktur industri. Perusahaan yang berhasil dengan strategi biaya rendah memiliki kemampuan dalam mendesain produk,
dan pasar yang lebih efisien dibandingkan pesaing. Sedangkan diferensiasi adalah kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa unik serta memiliki nilai lebih superior value bagi pembeli dalam bentuk kualitas produk, sifat-sifat khusus dan pelayanan lainnya. Yang keempat, kedua jenis dasar keunggulan bersaing di atas menghasilkan 3 strategi generik, yaitu ada 3: biaya rendah, diferensiasi, dan fokus. Biaya rendah. Strategi ini mengendalikan keunggulan biaya yang relatif rendah dalam menghasilkan barang dan jasa. Keunggulan biaya berasal dari pengerjaan berskala ekonomis, teknologi milik sendiri, dan akses preferensi ke bahan baku. Yang kedua, diferensiasi. Strategi ini berasal dari kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa yang unik dalam industrinya dan dalam dimensi umum yang dapat dihargai oleh konsumen. Yang ketiga, fokus. Strategi fokus berusaha mencari keunggulan dalam segmen pasaran tertentu, meskipun tidak memiliki keunggulan bersaing secara keseluruhan. Thank you, saya kembalikan ke moderator. Strategi The New 7S D'Aveny. Richard D'Aveny mengemukakan ide dasar bahwa perusahaan harus menekankan strategi yang berfokus pada pengembangan kompetitif inti, pengetahuan, dan keunikan aset yang tidak berwujud untuk menciptakan keunggulan. D'Aveny memaparkan 7 ide-ide pokok dasar sebagai berikut. Yang pertama adalah superior stakeholder satisfaction. Strategi ini bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada orang-orang yang berkepentingan terhadap perusahaan, meliputi pemegang saham, pemasok, karyawan, manajer, konsumen, pemerintah, dan masyarakat sekitarnya. Yang selanjutnya adalah soothsaying. Strategi ini berfokus pada sasaran, artinya perusahaan harus mencari posisi yang tepat bagi produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan. 3. Positioning for speed. Strategi ini membuat posisi yang mencengangkan melalui barang dan jasa baru yang lebih unik dan berbeda serta memberikan nilai tambah baru sehingga konsumen lebih menyukai barang dan jasa yang diciptakan perusahaan. Yang kelima adalah shifting the rule of the game. Strategi ini mengubah pola persaingan perusahaan yang dimainkan sehingga pesaing terganggu dengan pola-pola yang baru dan berbeda. Yang keenam adalah signaling, strategic intent. Strategi ini lebih mengutamakan perasaan seperti kedekatan dengan para karyawan, relasi, dan konsumen. Akan menjadi strategi yang ampuh untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Yang terakhir adalah simultaneous and sequential strategic truth. Strategi ini untuk mengembangkan faktor-faktor pendorong atau penggerak strategi secara stimulan dan berurutan melalui penciptaan barang dan jasa yang selalu memberi kepuasan kepada konsumen.